Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tarakan, Kalimantan Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari coach, coachee, dan juga pengamat. Bersama saya Luciana Dewi Saputri dari SD Negeri 004 Sebengkok. Saya Samiko dari SD Negeri 015 Kampung 6. Dan saya dengan Tias Janingsi dari SDN 052 Tarakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Lucy? Alhamdulillah baik, Pak Samiko. Pak Samiko, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya Pak ya. Tapi sebelum pelaksanaan coaching, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan ke Bapak selaku pengamat nanti pada saat proses coaching. Nah, bisa kita mulai Pak? Boleh. Jadi yang pertama ya Pak ya, di sini saya akan membahas tentang rubrik penilaian yang nanti akan kita bahas, di mana di dalam rubrik penilaian ini kan akan ada pra-observasinya, kemudian tahap observasi serta pasca observasinya. Nah, sedikit Pak yang mau saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira untuk kegiatan coaching ini kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ada beberapa ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan inti pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dari 3 kompetensi ini tadi, apakah ada yang spesifik dari 3 kompetensi ini yang mau Bapak kembangkan terhadap coachingnya nanti seperti itu? Mungkin saya akan mengandalkan atau mengembangkan yang mendengarkan aktif dan juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Kemudian ini satu lagi ya Pak ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan dari coaching yang nanti pada saat kegiatan coaching ini Pak. Mudah-mudahan kita berharap si coachingnya ini nanti menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi kita hanya membantu menemukan permasalahannya apa, kemudian membantu dia menemukan sendiri permasalahannya. Oh, seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa sudah dilanjut untuk proses coachingnya ya Pak ya. Jadi nanti proses coachingnya itu kan yang sesuai dengan alur kita, dan kita berharap dia akan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin sudah bisa Bapak lanjut untuk kegiatan coachingnya. Nanti setelah ini, setelah kegiatan coaching saya akan kita berbincang-bincang lagi, karena saya akan bertanya tentang hasil dari coaching yang sudah Bapak lakukan bersama coaching. Ya, mungkin itu saja ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, sama-sama Bu Lucy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samiko. Alhamdulillah sehat dan baik, Pak Samiko. Pak Samiko sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Kemudian apa yang kita angkat untuk pertemuan pada kesempatan siang hari ini, karena kebetulan kayaknya kita hanya punya waktu sekitar 10 menit Bu. Baik, siap Pak Samiko. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi Pak tentang permasalahan saya. Iya. Begini Pak, saya ada permasalahan ini Pak. Iya. Di kelas saya itu ingin saya meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas saya Pak. Begitu. Terus yang Ibu harapkan dari itu apa? Saya ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif Pak, seperti itu. Kelas kondusif ya? Iya Pak. Terus permasalahan itu seperti apa? Baik, di dalam tahun pembelajaran biasanya anak-anak itu bicara sendiri Pak. Iya. Jadi kan kelas ini kurang kondusif. Iya. Karena anak-anak kalau guru menjelaskan, anak-anak banyak yang berbicara sendiri. Seperti
ini yang Ibu lakukan apa? Baik, yang pertama saya mengetahui penyebabnya kenapa anak banyak bicara di kelas. Kan tidak kondusif nih Pak. Iya. Apakah dia bosan? Apa karena dia tidak memahami materi yang saya jelaskan, ya kan Pak? Nah seperti itu Pak, salah satunya. Itu Ibu sudah lakukan ya? Iya. Nah, terus setelah Ibu sudah melakukan hal seperti itu, kemudian langkah Ibu selanjutnya apa? Yang pertama Pak, sebelumnya pasti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kelas saya. Gitu, Pak ya. Contoh ya, begini Pak, saya mungkin butuh ya Pak ya, saya ini saya terapkan nih metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi, soalnya kan Pak. Soalnya saya sebelum itu kadang menanyakan kepada anak-anak didik saya penyebab karena kenapa dia bicara terus nggak bisa menangkap materi yang guru jelaskan gitu. Jadi saya membuat metode pembelajaran yang lebih bervariasi Pak, seperti itu supaya anak tidak bosan. Seperti itu Pak. Nah, terus sudah sesering apa atau hasil yang dari Ibu sudah terapkan itu seperti apa hasilnya ketika sudah melakukan perubahan dalam pembelajaran tersebut? Baik, setelah saya berkonsultasi dengan rekan sejawat saya tentang saya harus bagaimana sih, apakah metode pembelajaran saya kurang bervariasi. Nah, alhamdulillah walaupun perubahan itu tidak instan Pak, tidak signifikan, tetapi adalah perubahan. Jadi anak-anak bisa termotivasi dan lebih aktif tentunya Pak ya. Gitu. Nah, ketika Ibu seperti itu melakukan hal seperti itu, kemudian tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Apa mungkin masukan dari rekan sejawat terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? Rekan sejawat memberi masukan, saran untuk saya membuat metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi ya Pak ya. Baik itu tentang pembelajaran berdiferensi, secara berkelompok supaya anak-anak itu minat kan berbeda nih Pak ya. Jadi dengan adanya metode belajar yang bervariasi, alhamdulillah anak-anak bisa termotivasi dan mengurangi anak-anak bicara dalam kelas Pak. Oke, berarti artinya Ibu dari situ sudah Ibu lakukan, kemudian Ibu sudah menerima masukan dari rekan sejawat. Kira-kira apa kesimpulan Ibu dari apa yang sudah Ibu lakukan dan itu permasalahan terhadap itu? Baik, ternyata untuk mengatasi menciptakan kelas yang kondusif, memang harus melakukan kita guru itu lebih kreatif Pak. Tidak hanya monoton, diperbanyak metode ceramah. Ternyata dengan kreativitas guru itu berinovasi tentang metode pembelajaran itu sangat berdampak pada anak didik saya. Yang awalnya kelasnya itu ramai sendiri, akhirnya mereka antusias Pak, bisa lebih aktif menerima pelajaran dari saya, seperti itu Pak. Ya, jadi alhamdulillah mungkin itu yang sudah Ibu lakukan dan mungkin kedepannya apa yang Ibu kan dari apa yang sudah Ibu lakukan kedepannya seperti apa? Kedepannya saya mungkin saya akan menggunakan lebih cenderung ke metode pembelajaran berdiferensi Pak, mengelompokkan siswa. Kan lebih banyak nih anak yang banyak bicara ini memang anak yang pemahamannya cenderung cukup ke kurang ya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi saya menggunakan metode diferensi secara berkelompok, ikuti kebutuhan siswa. Alhamdulillah. Artinya Ibu sudah menjalani proses itu, tinggal bagaimana nanti Ibu komitmen kembali dengan apa yang sudah Ibu rencanakan dan Ibu sudah lakukan. Nah, jadi mungkin kita nanti saya kepingin lagi mendengar cerita dari Ibu mungkin di lain waktu agar apa yang Ibu lakukan mungkin nanti sudah ada perubahan yang lebih signifikan lagi. Mungkin kita nanti bisa bertemu dan berjumpa lagi berdiskusi terkait dengan masalah itu ya. Mungkin itu yang bisa saya memberikan kepada waktu saya, mohon maaf. Baik. Terima kasih Pak Samiko mengambil waktunya untuk sharing rekan berpikir saya untuk mendiskusikan permasalahan saya selama ini ya Pak ya. Terima kasih kembali Bu, sama-sama. Terima kasih Pak Samiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Samiko, alhamdulillah ya sudah selesai melakukan kegiatan coaching tadi Pak. Alhamdulillah sudah selesai
selesai kegiatan kami coaching pertama dengan Ibu Lia. Baiklah Pak, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ketika Bapak sudah selesai melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan terkait dengan rubrik penilaian tadi ya Pak ya. Jadi pertanyaan pertamanya yaitu menanyakan, saya ingin bilang pada saat proses coaching, apa yang Bapak lakukan bersama dengan coaching tadi pada saat proses coaching? Yang saya lakukan tadi adalah coaching dengan menggunakan alur tirta, kemudian juga saya mendengarkan secara aktif, kemudian melupakan potensi dari coaching sendiri itu dengan memandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Jadi seperti itu ya Pak ya, saya juga tadi terlihat pada saat Bapak melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang Bapak tanyakan yang berupaya untuk menggali potensi dari coachingnya untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya gitu ya Pak ya. Selanjutnya yang kedua yang akan saya sampaikan di sini adalah catatan-catatan yang sudah saya tuliskan pada saat proses coaching berlangsung tadi tentang Bapak dengan Ibu Lia. Nah, jadi kalau berdasarkan catatan saya tadi Pak, saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah sesuai juga dengan prinsip coaching. Di mana saya terlihat bahwa kompetensi yang mau Bapak kembangkan juga sudah terlihat, di mana Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat yang berupaya untuk menggali potensi. Kemudian Bapak juga sudah menjadi pendengar aktif sebagai coach untuk mendengarkan permasalahan dari Ibu Lia. Jadi catatan saya itu seperti itu Pak, dari hasil pada saat saya selaku pengamat Bapak tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari kegiatan coaching ini Pak, setelah kegiatan coaching ini kira-kira apa lagi yang akan Bapak kembangkan berkaitan dengan kegiatan coaching ini tadi? Ya, tentu yang akan saya kembangkan adalah termasuk keterampilan saya sendiri dalam proses jadi seorang coach. Yang kedua juga proses bagaimana memberikan sebuah pertanyaan yang bermanfaat, yang merupakan pertanyaan normatif yang nantinya itu bisa menggali dari potensi yang ada pada diri si coach itu. Jadi luar biasa sekali ya Pak ya, berarti kalau kita sama-sama memahami bahwa sebenarnya prinsip coaching ini ketika kita sudah banyak berlatih terhadap banyak kegiatan coaching, mungkin itu yang saya bisa ambil kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan. Mungkin itu saja, saya berharap mudah-mudahan Bapak bisa dimudahkan untuk proses-proses coaching selanjutnya. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita bahas hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lia. Selamat siang Bu Lucy. Selamat siang. Gimana, tetap semangat? Alhamdulillah tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Baik, Bu Lucy. Hari ini Bu Lucy ini melakukan coaching nih. Iya. Nah, saya sebagai observer mau menanyakan, mendiskusikan dengan Bu Lucy tentang rubrik penilaian untuk melakukan coaching hari ini. Ya. Di mana pilihan ini adalah apakah Bu Lucy melakukan coaching ini sudah mengikuti alur tirta atau belum, dan prinsip coachingnya seperti kehadiran penuh, evolusi ya, terus proses kreatif, present, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum kita melakukan coaching Bu Lucy, saya sebagai observer memberikan pertanyaan nih kepada Bu Lucy nih, Bu Lucy ya. Baik. Oke, Bu Lucy, apa nih kompetensi coaching yang akan Ibu Lucy kembangkan nih? Baiklah, jadi untuk proses coaching hari ini, jadi kegiatan coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kan sesuai dengan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, ya kan? Di mana di dalamnya terdapat bagaimana saya selaku coach itu bisa hadir penuh, kemudian bisa sebagai pendengar aktif dan juga bisa mengajukan pertanyaan yang bermanfaat terhadap coach agar si coach bisa menggali potensi untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh si coach itu sendiri. Dari Bu Lucy ya, jadi itu adalah salah satu kompetensi coaching yang perlu Bu Lucy kembangkan ya. Kemudian Bu Lucy, selain kompetensi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan, apa ya Bu Lucy ya? Dalam kegiatan ini, jadi secara lebih spesifik yang akan saya kembangkan pada saat kegiatan coaching ini adalah bagaimana saya berusaha untuk hadir penuh, kemudian bagaimana saya mendengarkan secara aktif, ya, kemudian bagaimana saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang
tujuannya yang saya harapkan dari indikator ketercapaiannya adalah ketika coaching mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya sendiri dan menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Baik, luar biasa Bu Lucy ya. Baik ya. Baik, jadi Bu Lucy ini sudah menemukan beberapa indikator yang akan Bu Lucy kembangkan ya. Jadi untuk saat ini izinkan saya untuk mengobservasi Bu Lucy ya sama Pak Sampai ya. Baik, itu saja. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samiko. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Samiko. Boleh saya meminta izin untuk waktunya Bu terkait dengan permasalahan saya? Oh iya, boleh Pak. Kita masih punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi kira-kira apa nih yang mau didiskusikan atau dibicarakan dengan saya, Pak? Silahkan Pak Samiko. Terkait dengan disiplin pegawai Bu. Iya. Jadi di sekolah saya itu terutamanya di pagi hari itu kan kalau kita memulai pembelajaran itu kan di jam 7.15 itu kan seharusnya sudah proses pembelajaran. Nah, kan tetapi ternyata kadang-kadang yang saya perhatikan, yang saya lihat itu di 7.13, di 7.14. Nah, itu guru-gurunya baru datang dan kemudian kadang-kadang baru berceklok itu buatnya presensi. Seperti itu. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Samiko tadi, jadi sebelumnya saya bertanya dulu kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai dari pembicaraan kita hari ini itu apa Pak? Seperti itu. Begini, dalam permasalahan itu kan guru ketika di jam 7.15 itu kan sebenarnya seharusnya kan sudah action. Paling tidak itu 5 menit sebelum itu kan guru harus standby karena guru ketika melakukan pembelajaran itu tentunya melakukan persiapan untuk proses pembelajaran tersebut. Jadi ketika guru itu datang di 15, nah mereka itu lari sana lari ke sini dengan begitu di kelas saya perhatikan ya otomatis ada waktu yang terpotong, yang ada waktu yang terbuang percuma ketika mereka baru datang di jam 7.13 sehingga itu perlu agak sedikit didisiplinkan. Jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira nih ya perubahan seperti apa sih sebenarnya yang Bapak inginkan dari permasalahan guru-guru Bapak tadi ini seperti itu? Ya maunya saya sih paling tidak itu ketika paling lambat itu 7.10 itu sudah standby di sekolah. Jadi ada persiapan 15 menit itu sehingga ketika 7.15 itu sudah di kelas masing-masing. Seperti itu ya Pak ya. Jadi ketika 7.15 pembelajaran sudah dimulai, tidak ada lagi yang sibuk dengan ceplok dan sebagainya gitu ya. Karena Bapak membahas tentang disiplin pegawai ini, maksudnya disiplin guru di tempat Bapak. Kira-kira ya kalau misalnya diberikan skala dari 1 sampai 10, kira-kira untuk permasalahan disiplin di sekolah Bapak itu dari guru-guru itu berada di level yang berapa atau skala berapa kira-kira kalau Bapak bisa memperkirakan? Di 5 atau 6 lah. Kalau untuk kedisiplinan waktu. Ya, untuk disiplin waktu ya maksudnya ya Pak ya. Nah kemudian setelah permasalahan ini atau hasil dari coaching ini kira-kira setelah ada perubahan Bapak berharap level itu kira-kira naik ke level berapa gitu Pak? Ya minimal mereka kan memiliki kesadaran diri tanpa harus saya berikan sesuatu yang sifatnya mungkin teguran secara lisan dan sebagainya, ya paling tidak di level 8 atau 9 lah. Oh di level 8 atau 9. Ya Bapak seperti itu. Terus saya ingin mengetahui nih kira-kira kalau boleh langkah-langkah apa sih sebenarnya yang sudah Bapak lakukan untuk membuat perubahan walaupun perubahannya tidak signifikan gitu ya, karena yang namanya perubahan kan butuh proses gitu kan. Langkah yang saya lakukan itu Bu, kadang-kadang ya bukan kadang-kadang saya upayakan dari rumah itu paling tidak saya mulai dari diri saya sendiri. 7.0 sampai dengan 7.5 itu saya sudah harus di sekolah. Kemudian saya duduk ikut di pintu gerbang. Artinya apa? Dengan saya duluan, harapan mereka timbullah kesadaran dari hati mereka. Oh iya, Pak Kepala Sekolahnya datangnya kok sudah awal, kita tidak datangnya kok lambat terus kan tidak enak. Itu harapan saya ketika itu kan harapannya seperti itu. Yang selain itu juga, kadang kita juga sudah memberikan di depan tuh tulisan yang tadi saya
tadi bahwa 7.15 Anda sudah terlambat, supaya ya sedikit banyak paling tidak membaca itu kan nanti kalau itu intuisinya terus menerus dilakukan secara repetisi, diulang, harapannya katanya makin bagus sehingga mereka bisa merubah dari dirinya sendiri. Saya inginkan itu mereka berubah dari diri sendiri, bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, atau bukan karena mungkin bisa tegur terus menerus. Oh, jadi kalau saya bisa menyimpulkan sedikit nih ya, berarti yang Bapak sampaikan ini maksudnya langkah yang Bapak ambil yang pertama Bapak menjadi teladan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian setelah itu dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada strategi lain gitu yang Bapak lakukan untuk perubahan ini seperti itu? Ada yang memang keseringan terlambat. Nah, ini yang keseringan terlambat itu saya ajak bicara dari hati ke hati, permasalahannya apa, sehingga ketika kita tahu permasalahannya, nah kita juga bisa memberikan solusinya, atau dia juga mencari solusi untuk dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Yeah. Jadi selain pendekatan personal nih, berarti Bapak melakukan pendekatan personal kan berarti. Kira-kira selain Bapak melakukan pendekatan personal, apakah Bapak membutuhkan bantuan dari pihak lain terhadap perubahan yang Bapak inginkan terhadap disiplin pegawai di jelas itu kita berkolaborasi, salah satunya itu dengan membentuk piket, guru piket, sehingga harapan kita itu yang piket itu kan ketika sudah bisa berpiket, artinya dia juga akan datang lebih awal. Dari situ kan membangun kebiasaan. Jadi kebiasaan dulu ya yang mau dibangun, setelah itu diharapkan lama-lama akan menjadi budaya kebiasaan baik tersebut ya, seperti itu. Kemudian ya tadi ada beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan strateginya. Kira-kira di antara strategi tersebut yang menjadi prioritas Bapak untuk sekarang ini apa? Yang terlihat sekarang itu dijadikan prioritas dari langkah-langkah upaya tadi? Yang saya lakukan prioritas itu tadi karena ada dua yang menjadikan prioritas saya. Yang pertama itu tadi keteladanan mulai dari diri saya sendiri, dan yang satunya juga adalah yang berpikir itu tadi. Seperti itu. Kalau untuk yang memanggil terus ini kan kita juga punya keterbatasan waktu. Kalau ada 20 orang dipanggil, setiap hari dipanggil, ya lama-lama kita juga bosan juga. Ya betul, seperti itu ya Pak ya. Jadi kita sudah melakukan coaching nih Pak. Jadi kira-kira dari hasil coaching ini apa yang bisa Bapak dapatkan setelah kita melakukan coaching ini? Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya kita berinteraksi begini, minimal juga bisa sedikit plong, dan minimal juga saya harus bisa memulai dari yang mana dulu kan yang bisa saya lakukan, dan mungkin itu akan merubah paradigma ketika yang ada, dan juga merubah mindset mereka, walaupun secara keseluruhan juga kayaknya tidak mungkin langsung berubah total, tapi harus step by step gitu aja. Jadi saya mengapresiasi sekali dari apa yang sudah Bapak lakukan. Saya juga turut senang karena ternyata upaya-upaya yang Bapak lakukan itu setidaknya sudah membuahkan hasil seperti itu ya Pak ya. Karena sebenarnya yang paling penting adalah komitmen dari, karena Bapak tadi sudah berkomitmen untuk melakukan yang prioritas terlebih dahulu. Nah, jadi karena sudah ada yang prioritas, mungkin di lain waktu setelah Bapak melaksanakan upaya prioritas itu tadi, kita mungkin bisa berbincang untuk mengevaluasi hasil dari prioritas yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mungkin kalau misalnya Bapak ada waktu 1 minggu ke depan, mungkin bisa, insya Allah saya juga akan meluangkan waktu supaya kita bisa berbincang-bincang kembali terkait upaya yang sudah Bapak lakukan, yang termasuk upaya prioritas itu tadi. Mungkin seperti itu kali ya Pak ya, yang bisa kita lakukan untuk hari ini, yang bisa kita diskusikan seperti itu tadi. Saya harap Bapak bisa menjaga komitmen, kemudian menjaga komunikasi yang baik dengan pegawai Bapak, seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang Ibu berikan, kesempatan untuk kita berdiskusi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Lucy, hari ini pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Tadi, baik. Ya. Saya sebagai observer nih mau memberikan pertanyaan pada Bu Lucy ini ya. Pada sesi pasca observasi ini Bu Lucy, kira-kira terkait indikator pencapaian pengembangan yang Ibu Lucy inginkan tuh yang ini. Kalau untuk kegiatan tadi yang sudah berlangsung ya, saya rasa dari apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, indikator ketercapaian itu sudah tercapai. Dimana pada saat kegiatan coaching saya sudah bertanya kepada coach, saya sudah berusaha menjadi
aktif, kemudian saya sudah berusaha untuk hadir penuh. Jadi saya rasa untuk kompetensi inti dari coaching yang sudah mau saya sampaikan itu sudah terlaksana seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa. Sudah sesuai juga dengan alur Tirta dan prinsip coaching. Oke, baik. Saya juga berusaha sebagai pengamat kegiatan coaching tadi. Alhamdulillah luar biasa ya. Saya melakukan pengamatan hari ini antara Bu Lucy sama Pak Samiko. Dari menerapkan alur Tirtanya, ya, tujuan, identifikasi, rencana aksinya beserta tanggung jawab termasuk semua. Dan juga sesuai sih dengan prinsip coaching, kemitraannya dapat, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot luar biasa ya Bu Lucy ya. Baik, satu lagi, kompetensi apa ini yang perlu Ibu Lucy kembangkan nih ke depannya nih kegiatan coaching selanjutnya, oke? Iya. Jadi kalau melihat dari proses coaching yang sudah berlangsung, jadi saya selaku individu ingin sekali mengembangkan kompetensi coaching ini dengan berbagai cara. Di antaranya saya ingin sekali lagi untuk memahami kembali prinsip coaching yang benar dan baik itu seperti apa gitu kan. Kemudian saya juga masih terus berlatih supaya bagaimana saya bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Kemudian bagaimana juga saya berlatih untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat, kemudian yang bisa menggali potensi dari coaching supaya bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Jadi itu yang ingin saya kembangkan lagi selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Lucy. Cukup sekian dari pertanyaan dari saya. Mungkin kedepannya kegiatan selanjutnya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Amin. Ya, Bu Lucy ya. Baik, cukup sekian ya Bu Lucy ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah baik Pak. Pak sendiri bagaimana Kak? Alhamdulillah kondisi kita baik-baik saja. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam. Saya merasa dan mendengar kayaknya Ibu hari ini mau melakukan coaching. Ya, coaching. betul sekali Pak. Ya. Kemudian apa yang Ibu lakukan di dalam proses coaching itu? Dalam kegiatan coaching ini, saya akan berusaha mengikuti alur Tirta Pak. Oh, Itu mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan tidak lupa saya akan menerapkan prinsip coaching nih Pak. Kemitraan gitu Pak ya, tentang proses kreatif, desain, dan juga memaksimalkan potensi gitu Pak ya. Nah, terus dari kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan sesuai dengan inti coaching, yaitu ada namanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermanfaat atau berbobot. Yang mana Ibu? Baik, yang pertama kayaknya saya cenderung untuk mendengarkan aktif Pak ya. Dan juga kehadiran penuh, present ya. Dan juga menginginkan coaching yaitu bisa menggali potensinya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dia sendiri seperti itu Pak. Oh, berarti tiga-tiganya ingin konsep ini mau Ibu terapkan? Iya Pak, siap Pak. Sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Tiga-tiganya. Kemudian indikator yang ingin Ibu capai dalam coaching ini apa? Itu saya menginginkan coaching bisa menyelesaikan masalahnya. Begitu Pak. Artinya si coaching ini dengan bantuan Ibu ada permasalahan, dia bisa mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri gitu ya. Pak. Bisa mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang dapat tindakan bisa permasalahan itu bisa teratasi sendiri gitu Pak. Oke, dari sini mungkin boleh sudah Ibu lakukan. Baik, siap Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lia. Alhamdulillah ya. Iya. Coaching ini benar berjalan lancar Bu Lucy ya. Amin. Baik. Bu Lucy, ini nih, Bu Lucy kemarin kan mau bicara sesuatu nih kepada saya nih, ya. Kira-kira tujuan dari diskusi ini apa yang Ibu harapkan dari tujuan diskusi ini?
sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Lia ya, karena Bu Lia sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya terkait ada sedikit, sebenarnya bukan dibilang permasalahan Bu Lia yang ingin saya sampaikan itu. Jadi kan begini, selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini kan saya memperoleh banyak sekali hal baru seperti itu Bu Lia. Jadi saya itu secara pribadi ingin berusaha berbagi dengan teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Nah, tapi saya sedikit berpikir bahwa bagaimana sebenarnya cara yang mau saya lakukan supaya pada saat saya berbagi dengan teman saya itu tidak terkesan menggurui seperti itu Bu Lia. Jadi topik di sini Bu Lucy menginginkan sesama rekan sejawat itu memberikan wawasan berbagi gitu ya. Iya betul. Ya. Baik, Bu Lucy, dari permasalahan Bu Lucy tadi itu kira-kira upaya apa nih yang telah Bu Lucy lakukan nih kira-kira begitu? Jadi kan seperti ini ya Bu Lia ya. Jadi yang rencananya yang mau saya bagi dengan teman-teman itu kan karena baru-baru ini saya mendapat materi, dapat sedikit tambahan ilmu materi tentang bagaimana pembelajaran sosial emosional, gitu kan Bu Lia. Kemudian sebelumnya juga tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi maksudnya saya ingin menularkan karena kalau saya lihat dari yang terjadi di sekolah saya itu masih untuk pembelajaran sosial emosional itu belum terintegrasi dalam pembelajaran seperti itu. Jadi saya berupaya. Nah kemudian kalau ditanya upaya apa yang mau saya lakukan, jadi rencananya walaupun bagaimana saya tetap berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah seperti itu, bertanya apakah kira-kira saya bisa diberi kesempatan untuk berbagi ilmu sedikit gitu kan, berbagi praktik baik dengan teman-teman saya yang ada di sekolah gitu. Saya awalnya meminta izin dari kepala sekolah terlebih dahulu. Upaya-upaya yang boleh dilakukan apabila saya berusia mengikuti prosedur yang ada, misalnya nih level atau skala yang diinginkan Bu Lucy itu setelah melakukan upaya itu tersebut itu kira-kira skala berapa nih, level berapa nih kira-kira Bu Lucy yang Bu Lucy inginkan? Ya, jadi kalau yang saya lihat ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi kan di sekolah saya itu kan belum sebagian rekan sejawat itu belum melaksanakan yang namanya pembelajaran sosial emosional gitu kan. Jadi mungkin kalau ditanya ya berada di level berapa, mungkin di level 5 mungkin Bu Lia untuk sekarang ini. Betul. Itu gitu ya. Untuk kedepannya nih setelah ada perubahan level berapa nih, skala berapa yang Bu Lucy inginkan? Mungkin kalau melihat dari upaya-upaya yang akan saya lakukan mungkin sedikit ke level 8 mungkin Bu Lia sepertinya. Iya seperti itu. Baik, jadi dari tadi yang 5 menjadi skala 8 luar biasa ya Bu Lucy ya. Mudah-mudahan bisa. Baik, kira-kira nih ada strategi lainnya nggak selain upaya yang Bu Lucy tadi, misalnya untuk mencapai level 8 tadi? Kira-kira apa strategi yang lebih spesifik lah seperti itu? Apa Bu Lucy? Jadi setelah saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, tentunya saya berusaha untuk supaya saya yang terlebih dahulu menerapkan pembelajaran tersebut. Jadi di kelas saya sudah saya terapkan, kemudian dalam penyusunan rencana pembelajaran juga saya sudah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Jadi di kelas saya juga saya sudah menempelkan seperti bagaimana saya menggunakan poster yang terkait dengan bagaimana itu pembelajaran sosial emosional, seperti pada emosi, kemudian bagaimana mereka untuk menahan diri supaya tidak emosi dan sebagainya. Kemudian dalam pembelajaran juga saya sudah mempraktikkan beberapa teknik, salah satunya teknik yang bisa diterapkan yaitu teknik SMART di dalam kelas saya seperti itu. Untuk sekarang itu yang saya lakukan. Setelah saya mendengar dari upaya-upaya yang Bu Lucy lakukan, luar biasa loh. Saya sangat mengapresiasi loh Bu Lucy, ya kan? Semoga itu akan tercapai dari upaya-upaya Bu Lucy yang Bu Lucy lakukan, tercapai berbagi ilmu terhadap rekan sesama. Iya. Baik, cukup sekian mungkin kayaknya Bu Lucy waktunya diskusi hari ini. Ya. Baik, untuk kedepannya kita bisa ngobrol lagi ya Bu Lucy ya tentang apa hasil dari pencapaian level dari 8 itu apa hasilnya. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu Lucy ya. Iya benar. Baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Lia sudah bersedia untuk meluangkan waktunya berbincang dengan saya hari ini. Jadi insya Allah apa yang sudah saya usahakan itu akan saya komitmen untuk jalankan. Ya seperti itu. Ya, sama-sama Bu Lucy. Iya. Kita sebagai rekan dikit ya Bu Lucy ya. Iya, betul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia.
perasaan bahagia Pak ya, karena saya mempunyai rekan berpikir nih, antara saya dan coach saya Pak. Seperti itu. Jadi pada saat ini yang sudah Ibu lakukan menurut Ibu seperti apa? Menurut saya Pak, tadi saya melakukan kegiatan coaching, saya sudah menerapkan alur tirta Pak, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan tidak lupa sih Pak, menurut saya sudah menerapkan prinsip juga sih, prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan dan mendengarkan secara aktif dan juga memaksimalkan potensi yang ada, seperti itu. Oke, berarti ini sudah sesuai ya dengan saya perlu juga menyampaikan catatan yang boleh saya catat tadi ketika proses Ibu melakukan coaching dengan coach tadi ya. Jadi memang yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching menggunakan alur tirta, bagaimana Ibu meluangkan waktunya, membangun kemitraannya, kemudian juga bagaimana tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat dan juga menjadi pendengar yang setia, sehingga tadi si coach tadi bisa keluar juga dari permasalahan yang dihadapi. Nah mungkin ke depan Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan dan Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil dari proses coaching itu? Untuk yang lebih saya tingkatkan kembangkan adalah dari segi prinsip coaching Pak ya, kemitraan dan mendengarkan dengan aktif. Ya, mungkin dalam kegiatan coaching selanjutnya, mungkin saya akan berusaha lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi Pak, seperti itu. Oke, mungkin mudah-mudahan Ibu bisa melakukan lebih baik lagi sesuai dengan yang Ibu asumsikan tadi, yang Ibu rencanakan, dan mudah-mudahan juga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching, karena ini memang butuh proses dan juga butuh keterampilan yang mana semakin diulang, semakin sering dilakukan repetisi, maka keterampilan itu akan makin dengan sendiri. Siap, terima kasih Pak Samiko. Ibu terima kasih juga. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam bahagia, guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.